warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian sehat-sehat ya. Jangan lupa kalau kalian mau keluar rumah atau mau pergi membeli sesuatu, jangan lupa memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan ya. Baiklah, kita akan belajar tema 7 atau tema G, indahnya keberagaman negeriku, subtema 1, keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Di sini kan keberagaman, berarti keberagaman itu anak-anak banyak faktor-faktor, bermacam-macam keberagaman itu ya. Di sini Bu akan menjelaskan beberapa faktor yang timbul dalam masyarakat di Indonesia. Di sini faktor yang timbul dalam masyarakat Indonesia itu ada 4 anak-anak. Yang pertama faktor sejarah, yang kedua faktor geografi, yang ketiga faktor iklim, dan yang terakhir faktor dari letak. Sekarang yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang faktor sejarah. Dalam sejarah nenek moyang berasal dari daerah Yunan Selatan atau disingkat dengan Indochina. Kemudian datanglah bangsa asing, mereka membentuk budaya baru yang kemudian menjadi ciri budaya bangsa masing-masing. Makanya pada saat ini di Indonesia itu memiliki banyak budaya. Selanjutnya, faktor geografi. Indonesia merupakan negara yang sangat luas, yang terdiri dari kepulauan dan pegunungan. Setiap pulau dibatasi lautan. Indonesia juga memiliki banyak pegunungan. Karena kedua faktor tersebut, Indonesia terdapat batasan geografis. Selanjutnya, yang ketiga, faktor iklim. Indonesia memiliki iklim yang panas, di mana di sini daerah beriklim panas dengan banyak sinar matahari dan curah hujan yang tinggi akan membuat daerah tersebut menjadi subur. Sedangkan daerah beriklim panas tetapi sedikit turun hujan, tetapi anak-anak ya, sedikit turun hujan menyebabkan daerah tersebut kurang subur. Yang terakhir, perbedaan faktornya yaitu faktor letak. Faktor letak sendiri, Indonesia itu secara geografis terbagi menjadi 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi anak-anak ya, kalian perlu ingat faktor yang timbul dalam masyarakat Indonesia tadi ada 4. Yang pertama, faktor sejarah, faktor geografi, faktor iklim, dan faktor letak. Selanjutnya, anak-anak buka buku 4G Yudhistira, anak-anak ya. Indahnya keberagaman negeriku. Kalian buka halaman 31. Di situ ada teks tentang bahasa daerah di Indonesia. Coba kalian baca terlebih dahulu teks tersebut, halaman 31 yang berjudul Bahasa Daerah di Indonesia sampai ke halaman 32. Di situ anak-anak ya. Di situ pada pembelajaran kemarin kalian kan sudah belajar tentang menentukan gagasan pokok. Nah, tugas anak-anak coba cari gagasan pokok pada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Lihat anak-anak ya, dari paragraf pertama itu dimulai dari Indonesia sampai ke bahasa Jawa. Sedangkan paragraf kedua dimulai dari Namun sampai Papua. Paragraf ketiga dimulai dari ada beberapa faktor sampai ke bahasa daerah, dan paragraf keempat dimulai dari agar bahasa sampai cinta bahasa daerah. Dari setiap paragraf anak-anak tentukan gagasan pokoknya ya. Nah, di Indonesia sendiri anak-anaknya terdapat berbagai macam bahasa daerah. Nah, di halaman 33 anak-anak bisa lihat di situ ada
pulau dan bahasa daerah. Lihat kita lihat di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera itu sendiri banyak, nah ya, bahasa daerahnya ada bahasa Aceh, Alas Kluwet, Angkola, Bangka, Batak, Dairi, Duino, nah dan lain-lain. Lihat di situ. Di situ juga ada dari Pulau Jawa. Pulau Jawa ada Baduy, Betawi, Cirebon, Kagean, Madura, Osing, Pecok, Sunda, Tengger. Nah, di situ ada lagi Pulau Kalimantan. Tuh banyak sekali bahasanya bermacam-macam. Nah, inilah anak-anak yang memiliki yang Ibu jelaskan tadi, keberagaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Dari satu pulau saja kita dapat lihat banyak bahasa daerah yang berbeda-beda. Ada Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi. Tuh, Sulawesi banyak sekali bahasa daerahnya anak-anak. Ada rumpun bahasa Sulawesi, antara lain Andio, Bada, Banusui, Baleseang, Balanta, Bambam, nah dan lain-lain. Kemudian di halaman 34 juga masih ada anak-anak Maluku dan Papua. Nah, di sini sudah dijelaskan bahasa daerah dari Sabang sampai ke Merauke, dari Sumatera sampai ke Pulau Papua. Lihat di Pulau Papua itu anak-anak bermacam-macam, beraneka ragam. Ada Abinom, Abun, Ago, Aikwakai, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak mengerti dan paham dari yang Ibu jelaskan tadi. Ibu akhiri. Nasru minallah.